Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Unri, perkenalkan nama saya Nizar Gumi, mahasiswa guru PPG, guru tahap 4 tahun 2005 bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sultanah Rosyah Loksemawi dengan NIM 205941921870002. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan materi Khulafaur Rasyidin pada kelas 10 di MA Abu Ammar Pasepan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih atas kesempatan dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Sudah sarapan hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Sarapan itu kan Penting. baik untuk kesehatan. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sebelum memulai pelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bukti kita cinta kepada Indonesia. Ya, silakan berdiri. Hiduplah Indonesia. Dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan balik. Mulai, Pak Guru absen ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillah. Sebelum ke materi yang kita pelajari sekarang, Pak Guru mengulas materi sebelumnya. Ya, materi sebelum Khulafaur Rasyidin berarti wafatnya Nabi Muhammad. Wafatnya Nabi Muhammad itu tanggal 11 apa 12? 12. Karena wafat dan tanggal lahirnya Nabi itu sama-sama hari Senin tanggal 12. Nabi menjadi Rasul selama 23 tahun dan wafat di usia 63 tahun. Sekarang ketika Nabi wafat, eranya adalah Khulafaur Rasyidin. Apa Khulafaur Rasyidin itu? Ya, Khulafaur Rasyidin itu nanti di belakang adalah pemimpin setelah Nabi Muhammad. Ya. Dalam dunia perkembangan Islam
masa Khulafaur Rasyidin dan fokus pada Khalifah Abu Bakar. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin itu adalah seseorang atau pengganti yang mendapatkan petunjuk. Siapa saja? Di situ ada 4 sahabat terdekat Nabi yang mendapat petunjuk, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah pemimpin Muslim setelah Muslim melanjutkan kepemimpinan Nabi Muhammad setelah wafat. Memimpin seperti apa? Kesemuanya. Karena pada masa itu belum adanya pengadilan, belum adanya TNI, belum adanya polisi. Semua dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Tugasnya, misinya adalah melanjutkan dakwah. Tugas utama mereka adalah bagaimana Islam ini tetap utuh, ya, dan kuat fondasinya dan melebarkan sayap. Maksudnya menyebarkan Islam ke negara-negara sebelah tetangga. Ya, dari sini sudah dipahami? Lanjut ya. Khalifah pertama di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar di sini adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad, orang pertama yang memeluk Islam di luar keluarga Nabi Muhammad. Kedekatan ini yang memberinya posisi istimewa dalam Islam. Nabi Abu Bakar itu juga mertua dari Nabi Muhammad, dekat, ya. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Quhafah At-Tamimi. Gelar As-Siddiq yang membenarkan diberikan kepada beliau karena keteguhan imannya dan kepercayaan penuhnya kepada Nabi dalam setiap peristiwa, termasuk Isra dan Mi'raj. Kenapa beliau langsung percaya? Karena beliau itu teman dekat Nabi dari kecil, ya, dari muda. Ya, Nabi sudah dijuluki Al-Amin dari sejak umur belasan tahun. Jadi beliau itu percaya, meskipun pada saat itu secara logika, ya, secara akal, perjalanannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu tidak ada alat yang cukup canggih, bukan cukup, memang nggak ada alat, ya, nggak ada alat. Pesawat dulu itu tidak ada, ya. Kendaraan itu dulu hanya unta dan kuda. Yang namanya elektronik belum ada. Perjalanannya pun setelah sholat isya, habis isya sampai subuh. Ya, gak ada yang percaya, tapi hanya Sayyidina Abu Bakar yang langsung percaya. Kalian kan sudah paham, Isra Mi'raj itu dikenal dengan perintah ya Allah langsung kepada Nabi Muhammad untuk ibadah sholat. Ya. Dari 50 waktu turun ke langit ke bawah ketemu Nabi ini berapa waktu? 50 waktu.
umat sampean tidak akan sanggup. Jadi naik lagi ke mall sampai terakhir menjadi 5 waktu. 5 waktu pun sampean saya juga kadang keteteran meskipun cuma 5 waktu. Ya. Beliau dikenal karena kesetiaan, kebijaksanaan dan integritasnya. Ya. Beliau itu meskipun Nabi dalam keadaan susah, beliau tetap ada di samping Nabi. Dan beliau Nabi Muhammad ketika senang, beliau tetap di samping Nabi. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam berkumpul di rumahnya Bani Sakifah, Bani Sa'adah, ya, Sa'idah, untuk memilih siapa pengganti Nabi Muhammad. Momen itu sangat krusial. Karena apa? Karena pada saat itu dari kaum Ansor juga tidak mau ketinggalan. Ya, tidak mau ketinggalan. Kaum Muhajirin pun juga tidak mau ketinggalan menyodorkan satu kandidat sampai pada hari musyawarah ditentukan harinya, semua kandidat seperti Umar bin Khattab mundur, dari kaum Muhajirin mundur, dari kaum Ansar juga mundur. Tinggal Sayyidina Abu Bakar yang tetap. Jadi pada saat itu setujulah pada saat di rumah Sakifah itu bahwasanya pemimpin setelahnya Nabi Muhammad itu adalah Sayyidina Abu Bakar dan menjadi khalifah pertama. Sistem musyawarah dulu itu tidak ada pemilu, ya, itu dilakukan secara musyawarah. Tantangan awal kepemimpinan Abu Bakar. Ketika beliau sudah menjadi khalifah, pasti ada tantangan, ya, dan cobaannya. Ya. Bangsa Indonesia sendiri sekarang, Pak Prabowo akhir tahun kemarin cobaannya adalah banjir dari Sumatera dan Aceh. Ya, setiap pemimpin itu pasti ada cobaan. Tapi semoga di saudara kita yang ada di Sumatera dan Aceh, semoga diberi ketabahan. Ya, semoga diberi keberkahan karena setiap musibah itu pasti ada hikmah. Ya. Apa penyebabnya? Banyak penyebabnya. Salah satunya memang karena penebangan pohon hutan misalnya. Ya. Semoga musibahnya cepat selesai. Yang dapat musibah tenang di sana, ya. Tantangan awal kepemimpinan Abu Bakar di sini adalah murtadnya sebagian suku Arab. Setelah Nabi Muhammad wafat, banyak suku-suku di Arab itu kembali kepada agama nenek moyangnya. Kenapa? Nah, salah satu alasannya adalah mereka menganggap perjanjiannya dengan Nabi Muhammad sudah habis ketika Nabi Muhammad wafat. Ya. Mendengar Nabi Muhammad wafat, beliau langsung pindah agama lagi, menyembah berhala, ke animisme atau agama dinanisme yang lain sebagainya. Mereka beranggapan suku yang murtad kembali itu beranggapan kontrak masuk Islamnya
sudah habis ketika Nabi Muhammad wafat. Kedua ada perang Riddah. Ya, perang Riddah ini adalah Abu Bakar menghadapi tantangan besar berupa perang Riddah, perang melawan kaum murtad dan nabi-nabi palsu. Periode ini sangat menguji persatuan dan kekuatan umat Muslim. Ya. Jadi pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, salah satu tantangannya adalah banyak kaum yang memang kembali ke nenek moyang. Ketika diajak kembali masuk Islam, ada beberapa suku yang memang tidak mau kembali masuk Islam. Jadi Abu Bakar menyatakan untuk perang, ya, dengan nabi-nabi palsu, ya, ataupun suku-suku yang memang tidak mau masuk Islam kembali. Dan juga ada kaum yang mengaku nabi palsu. Ya. Satu di antara nabi palsu itu adalah Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Beliau diperangi sama Abu Bakar karena memang mengaku nabi yang ke-26. Di Indonesia, Pak, ada. Ya. Dulu juga pernah ada di Indonesia. Ya, ada yang mengaku nabi. Ya. Tapi ketika pengakuan beliau mengaku menjadi nabi yang ke-26, karena memang kontroversi, langsung ditangkap oleh pihak berwajib. Polisi, MUI, ulama Indonesia pada saat itu mengklarifikasi, interogasi orang-orang yang memang mengaku nabi. Ya, jadi akhirnya keputusannya adalah aliran sesat. Nah, memang sudah tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad wafat. Yang ketiga, menyatukan kembali atau dengan kepemimpinan yang tegas strategis, Abu Bakar memimpin pasukan untuk menumpas pemberontakan, menyatukan kembali umat Islam dan menegakkan kembali ajaran Islam di seluruh Jazirah Arab. Peperangan itu harus, ya, karena memang diajak secara damai orang-orang suku yang keluar dari Islam, diajak damai untuk kembali ke agama Islam, tidak mau. Akhirnya peperangan pun terjadi. Menang, disuruh masuk Islam. Ketika pasukan Islam menang, ya, disuruh masuk Islam dan bayar pajak dan lain sebagainya. Dari sini bisa dipahami? Bisa lanjut? Prestasi Abu Bakar dalam memperkuat Islam: 1. Menumpas pemberontakan. Pemberontakan itu ya seperti tadi, ya, memberontak karena memang ada beberapa suku yang keluar dari Islam. Ada sekelompok Bani yang salah satu pemimpinnya itu mengaku menjadi nabi yang ke-20, menumpas pemberontakan. Ya, semua ditumpas. Ya. Ekspedisi militer yang kedua. Ekspedisi militer ini dimulai dari keluar Jazirah Arab seperti Irak, Suriah, dan negara-negara yang lain. Ya. Ekspedisi militer ini dilakukan karena memang untuk memperluas
wilayah kekuasaan Islam dan memperlebar sayap-sayap Islam. Ya. Contohnya misalkan sekarang Islam sudah ada di setiap negara, meskipun tidak mayoritas, hanya sebagian minoritas. Ya, di Cina itu ada ya agama Islam, satu kampung Islam, meskipun minoritas. Beda dengan Indonesia dan Jazirah Arab. Ya, mayoritasnya adalah agama Islam. Ketiga, kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran ini dilakukan pengumpulan dan penulisan Al-Quran itu dalam satu mushaf. Pada masanya Abu Bakar ini dikumpulkan dari tulisannya, ada di pelepah pohon, ada yang di kulit pohon, ya, ada yang di di mana sajalah, ya, meskipun ada di kain, ada tulisannya, dikumpulkan sama Sayyidina Abu Bakar. Karena pada saat itu banyak sahabat Nabi yang hafal Al-Quran berguguran di medan perang. Jadi dikumpulkan jadi satu, ya, dikumpulkan jadi satu, dibuatkan kotak, lalu kalau sekarang digembok, dikunci, ya. Sistem kepemimpinan Abu Bakar. Kepemimpinan Abu Bakar ditandai dengan kemenangan sentral, di mana kekuasaan legislatif, eksekutif dan juga pusat ada sebagai khalifah. Semua ya pekerjaan kepemimpinan pada saat itu ada di khalifah, ya, baik jadi jaksa, baik jadi hakim, baik jadi panglima TNI, ya, baik jadi imam sholat, semuanya itu tertuju pada khalifah Abu Bakar. Karena memang belum adanya bidang-bidang tertentu yang mengurusi jaksa, ya, polisi belum terbentuk. Semuanya itu di bawah naungan Sayyidina Abu Bakar dan beberapa penasehat-penasehat yang lain. Menjelang akhir hayatnya, Abu Bakar mewariskan kepemimpinan itu kepada Umar bin Khattab melalui musyawarah dengan para sahabat bertengkar dengan menunjukkan transisi kekuasaan yang damai. Ketika Sayyidina Abu Bakar itu hampir wafat, ya, hampir wafat, Sayyidina Abu Bakar itu sudah menyiapkan pengganti beliau ketika beliau wafat. Sebelum beliau wafat sudah ada pengganti. Jadi beliau itu pada saat itu para pembesar-pembesar Islam, tokoh-tokoh sahabat pada masa Khalifah Abu Bakar itu dikumpulkan jadi satu di ruangan, ya, musyawarah. Musyawarah ini ketika saya meninggal seharusnya langsung ada pengganti. Beliau langsung menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti penerus beliau. Tapi pemilihannya itu ya juga harus musyawarah, ya, ditunjuk
satu ini, oh boleh, ini semuanya memberikan pendapat-pendapat, baru akhirnya terjadilah transisi kekuasaan dari Abu Bakar kepada Umar bin Khattab. Ya. Dampak kepemimpinan Abu Bakar bagi perkembangan Islam. 1. Abu Bakar berhasil menjaga kesatuan umat Islam. Pasca wafatnya Nabi dari mencegah perpecahan dan disintegrasi yang mungkin terjadi. Pada saat itu memang ketika mendengar kabar Nabi Muhammad wafat, ya, dari para sahabat Nabi, ada yang percaya, ada yang tidak percaya akan kewafatannya Nabi Muhammad. Ya, salah satunya adalah sahabat Umar bin Khattab. Ya, beliau itu tidak percaya kalau Nabi Muhammad itu wafat. Malah beliau memberikan statement, ya, siapa yang bilang Nabi Muhammad wafat tak bacok, ya, saya gorok, saya penggal. Dari tidak percayanya Sayyidina Umar bin Khattab bahwasanya Nabi Muhammad sudah wafat. Jadi perpecahan, di situ ada perpecahan. Ya, ketika kaum Ansor dengan sendirinya, kaum Muhajirin dengan sendirinya, ya, disitulah ada Sayyidina Abu Bakar sebagai penengah, menyatakan kalau saya iman kepada Nabi Muhammad, percaya pada Nabi Muhammad, seharusnya Nabi Muhammad itu sudah wafat, sampean juga harus percaya. Kalau tidak percaya berarti sampean itu tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar langsung sadar dari keresahan dan tidak percayanya itu, ya, bahwasanya Nabi Muhammad sudah wafat. Yang kedua memperkuat fondasi kepemimpinan beliau, memperkuat fondasi politik dan sosial Islam, membentuk struktur pemerintahan yang kokoh untuk masa depan. Ya, jadi Islam itu pemerintahan yang menjadi solid. Faktor utamanya adalah fondasi dari Khalifah Abu Bakar. Tidak mungkin bangunan rumah yang 3 lantai 4 lantai itu fondasinya tidak kuat, ya. Sampean kalau mau bangun rumah, ya, mau 2 lantai 3 lantai, lantai dasar dan fondasi itu harus kuat untuk menopang 2 lantai di atasnya, ya. Begitu juga agama Islam pada masa Abu Bakar menjadi khalifah yang kurang lebih 2 tahun, ya. Khalifah Abu Bakar ini menjadi khalifah kurang lebih 2 tahun, ya. Tapi beliau sudah menanamkan fondasi yang sangat kokoh, struktur pemerintahan yang kokoh untuk masa depan. Yang ketiga, membuka jalan perluasan, ya. Mengutus para sahabat yang gagah, ya, menjadi jenderal, menjadi pemimpin pasukan, mengirim ke beberapa negara, ya. Untuk apa? Pertama, dalam ekspedisinya untuk memperluas
agama Islam itu ketika salah satu jenderalnya disuruh ya satu pasti tidak langsung perang, pastinya ngirim surat perkenalan dan surat damai. Salam sejahtera dari kami ini utusan Sayyidina Abu Bakar mengajak raja dan kaumnya untuk masuk Islam. Pertama itu secara lisan atau memberi surat bahwa ayo masuk Islam. Ditanggapi satu kali dua kali tidak maunya perang, akhirnya harus perang. Ketika kalah dipaksa harus masuk Islam, dan kalau toh memang tidak masuk Islam harus taat kepada pemerintahan kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, harus bayar pajak. Ya. Islam bisa sampai ke seluruh negeri, ke seluruh dunia ini. Ada yang mengatakan Indonesia juga pernah kedatangan salah satu utusannya Sayyidina Abu Bakar. Ada yang mengatakan utusannya Bani Umayyah itu pernah sampai ke Indonesia dan singgah di Indonesia. Ekspansi wilayah Islam pertama, ini ada beberapa peta ya yang menggambarkan bahwasanya area perluasan Islam di Jazirah Arab atau sebagian Timur Tengah ya. Memang seharusnya Islam, meskipun Nabi Muhammad membawa Islam itu 23 tahun menyebarkan Islamnya, tapi berhasil ke seluruh negara itu karena memang banyaknya kepemimpinan dari khalifah atau khulafaur rasyidin, banyak menyebarkan komandonya ke berbagai penjuru negara. Masuk ini di area Jazirah Arab ya. Kesimpulan warisan Abu Bakar As-Siddiq, kesimpulannya adalah Abu Bakar sebagai pemimpin yang tegas dan bijaksana, karena ketika memang ada persoalan di dalam umat Islam, selama itu Abu Bakar selalu menjadi penengah dan adil dalam menyelesaikan persoalan yang ada, menyelamatkan umat Islam dari krisis besar pasca wafatnya Nabi Muhammad. Karena memang pasca wafatnya Nabi Muhammad itu saya ibaratkan ayam pitik, ayam kecil yang memang anak ayam itu kehilangan ibu ayamnya ya. Anak ayam yang kehilangan ibu muter-muter ya, cari ibu ya. Fondasi kokoh, kepemimpinannya menjadi fondasi yang kokoh untuk umat Islam, perkembangan Islam ke depan. Keteladanan menjadi pemimpin utama dalam musyawarah. Ketika ada masalah, ada permasalahan, harus diselesaikan secara musyawarah. Musyawarahnya bagaimana, Pak? Yang punya masalah didepankan ya. Cerita kronologinya bagaimana Abu Bakar dan para sahabat yang lain mendengarkan. Masalahnya seperti ini, bla 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 bla. Intinya nanti sahabat Abu Bakar dan lain sebagainya musyawarah untuk menyelesaikan secara adil dan bijaksana. Dari sini sudah dipahami? Ada pertanyaan? Oh ya, silakan.
Bagus, mantap. Ya. Kenapa pada masa cucu Nabi Muhammad, salah satu cucu Nabi Muhammad atau putra dari Sayyidina Ali tidak termasuk khalifah? Gitu ya. Karena beliau itu ketika lahir masih kecil. Ya, pada masa memang beliau hidup di zamannya Nabi Muhammad, tapi beliau itu masih kecil. Jadi untuk fondasi keagamannya belum kuat. Kalau dilihat dari orang yang mendapat petunjuk itu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Sayyidina Ali, itu adalah orang-orang yang dari awal mengikuti Nabi Muhammad ketika Islam baru. Ya, ketika Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, keempat para sahabat atau khulafaur rasyidin itu sudah masuk Islam. Ya, dari sini paham ya? Paham. Ini ada video pembelajaran. Saya sebelum video pembelajaran ini dibagi tugas, ya, diputar, saya coba buat kelompok dulu, ya. Jadi 4 kelompok. Monggo. Dari video pembelajaran ini, kalian buatkan sejarah Khulafaur Rasyidin meliputi biografi dan sejarah singkat dan keberhasilan beliau dalam menjadi khalifah. Saya kasih waktu 10 menit untuk sampean berdiskusi. Allah, silakan. Diskusi. Untuk kelompoknya kurang 2 menit. Kalau memang sudah tugas kelompoknya, mari presentasikan satu persatu. Bisa maju semua kelompoknya, bisa satu. Boleh. Monggo dari kelompok Abu Bakar, silakan. Mari, depan sini. Ini depan sini, depan sini. Ini, ya yang lain diam, dengarkan presentasinya dari temannya sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok Abu Bakar kali ini mempresentasikan materi Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Setelah ini secara harfiah berarti para pengganti yang mendapat petunjuk. Mereka adalah 4 sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Beliau secara bergantian menjadi pemimpin umat Islam yang dipilih melalui musyawarah. Khalifah Abu Bakar yang dikenal dengan pemimpin bijaksana, Khalifah Umar bin Khattab dikenal pemberani, Khalifah Utsman dikenal dengan kedermawanannya, Ali bin Abi Thalib dikenal karena ilmunya. Cukup sekian presentasi kami akhiri dengan ucapan alhamdulillah dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak 2, silakan. Ya, boleh, Bapak. Ya, yang lain dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok Umar bin Khattab. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi Khulafaur Rasyidin.
Khulafaur Rasyidin adalah julukan untuk pemimpin pertama yang menggantikan Nabi Muhammad SAW. Khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Prestasi beliau adalah menyatukan umat Islam. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Prestasi beliau adalah menerapkan sistem demokrasi. Khalifah ketiga adalah Utsman bin Affan. Prestasi beliau adalah kodifikasi Al-Quran. Khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Prestasi beliau adalah melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian prestasi kami akhiri dengan ucapan alhamdulillah dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 3, silakan maju. Ya, terima kasih. Pada dasarnya semua materi dan masalahnya sangat bagus dan baik. Ya, sekarang kembali ke meja masing-masing. Ya, kita sekarang melakukan speaking. Monggo silakan berdiri. Ketika saya mengucapkan tepuk 1 berarti tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Mantap. Ayo. Tepuk 3, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Di sebelah sini ada gambar emoji wajah. Ini dengan senyum ini adalah suka dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam, biasa saja dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam, atau tidak suka dengan sejarah kebudayaan Islam. Paham ya? Dari ketiga gambar ini sampean kasih tanda cinta. Love. Ya. Saya mulai dari belakang. Laki-laki. Terima kasih. Ada yang suka, ada yang biasa saja, ada yang yang tidak suka. Yang suka dengan pelajaran SKI-nya, terima kasih. Dan yang biasa saja juga terima kasih. Mungkin dalam pemaparan materinya saya kurang kreatif ke belakang dan ke depannya, nanti maksimal dan kreativitas saya akan dimaksimalkan. Terakhir, kesimpulan semuanya ini adalah pasca wafatnya Nabi Muhammad, kepemimpinan itu diambil alih oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali. Keempat inilah yang menjadikan Islam berkembang, menjadikan fondasi-fondasi Islam semakin kokoh, dan menjadikan Islam agama yang memang mayoritas berada di seluruh dunia. Cukup sekian. Sebelum pulang kita berdoa. Silakan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ufana bima lamtana Rabbi alimna Rabbi yanfa'una Rabbi faqina
warahmatullahi wabarakatuh.